Jadi kalau nama ruh itu boleh disebut paspor barzakh, Pak. Paspor alam barzakh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada sore ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait masalah statement atau gagasan Buya Ar-Razi yang menurut saya keliru gitu ya. Nah, statement Buya Ar-Razi itu ketika menjelaskan tentang ismur ruh yang lagi yang lagi menuai pro kontra di tengah jagat media sosial itu, Buya Ar-Razi pernah menyatakan bahwa ismur ruh itu adalah paspor barzah. Jadi orang ketika meninggal dia bisa selamat kalau dia punya paspornya itu adalah ismur ruh. Teman-teman bisa saksikan video ini sebelum ini. Jadi apakah benar ismur ruh itu adalah paspor bagi seseorang untuk selamat memasuki alam barzah? Nah, ini perlu dilihat lagi dasarnya kemana gitu ya. Pertama, saya sudah jelaskan tentang masalah kerancuan pemikiran Buya Ar-Razi terkait kesalahan menafsirkan ar-ruh dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau kita mengacu kepada video yang sebelumnya, tentunya kita sudah bisa menentukan bahwa ismur ruh itu nggak ada. Kalau nggak ada, tentunya tidak bisa dijadikan paspor. Nah, pada video kali ini, kendati pun misalkan ismur ruh itu ada, ya, ismur ruh itu ada, itu dari mana? Kira-kira ismur ruh itu bisa dijadikan paspor keselamatan lah, katakanlah, bagi seorang manusia ketika memasuki alam barzah. Itu dari mana dasarnya? Nah, padahal dalam Al-Quran, keselamatan seseorang di alam barzah ketika meninggal, ya, di dalam hadis, bukan dalam Al-Quran, dalam hadis itu bukan ismur ruh, tetapi ada 3 hal. Ini hadis yang cukup populer, sering ustadz atau penceramah-penceramah itu ngutip hadis ini. Hadis ini dari Abi Hurairah yang bunyinya kurang lebih, idza matabnu Adama in qata'ah amaluhu illa min salasin. Jadi ketika manusia meninggal, anak Adam, keturunannya Nabi Adam alias manusia meninggal, maka segala amalnya itu terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah atau infak yang pahalanya itu mengalir. Misalkan kita menginfakkan sebagian harta kita ke masjid, terus kemudian harta kita itu digunakan untuk pembangunan masjid, masjidnya dipakai untuk beribadah, sholat, zikir dan lain sebagainya misalkan, maka pahala orang yang sholat di situ, orang yang doa di situ, orang yang zikir di situ, itu ngalir kepada kita. Misalkan nih, kita kemudian sedekah kepada anak yatim yang dia kurang lah secara materi, sedekahin sebagian harta kita kepada dia. Kemudian si anak yatim ini bisa melanjutkan studinya, dan ilmu yang dia peroleh di perguruan tinggi misalkan, ketika ia sekolah atau belajar, ia amalkan, ia sebarkan ke orang lain, maka kita dapat pahala dari istilahnya, dari perbuatan baik anak yatim tersebut. Atau kayak misalnya kita itu berdonasi ke lembaga-lembaga tertentu misalkan, kemudian lembaga itu digunakan untuk sesuatu yang positif, yang baik, maka pahalanya ngalir kepada kita. Itu namanya sedekah jariyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang bisa berpengaruh, yang bisa dijadikan paspor bagi manusia ketika ia memasuki alam barzah adalah
aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang apa ya, yang manfaatnya itu bukan hanya kepada orang bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada orang lain. Maksudnya seperti ini, misalkan nih saya belajar dan saya dapatkan ilmu itu, kalau saya tidak sebarkan atau tidak saya share kepada orang lain, maka ilmu ini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena yang menggunakan ilmu ini hanya saya sendiri. Tetapi ketika saya share kepada orang lain, maka orang yang menerima atau mendengarkan apa yang saya jelaskan misalkan, dan dia amalkan, maka manfaatnya itu kembali kepada saya juga yang menyampaikan gitu. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang layaknya harta lah, harta yang diinvestasikan. Kita bayangkan bagaimana harta atau uang misalkan yang diinvestasikan itu berlipat ganda gitu kan. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang bisa dijadikan paspor bagi orang yang sudah meninggal dan masuk alam barzah adalah awaladin sholihin yad'u lahu. Orang ini memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh di sini anak yang patuh dan taat kepada orang tuanya, dan ia senang atau continue selalu atau gemar mendoakan orang tuanya. Ini tidak mudah loh. Banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bisa jadi durhaka di sini karena kurang dididik oleh orang tuanya. Tetapi ketika anak di sini dididik dengan baik, disekolahkan, dikuliahkan misalkan, dan kuliah dan sekolahnya itu, lembaga dan perguruan tingginya itu benar, bisa mengantarkan anak ini mencapai keberhasilan sehingga ia bisa mengingat jasa orang tuanya, dan ia selalu mendoakan orang tuanya, ya paling tidaklah selepas sholat 5 waktu, maka doa si anak ini akan nyampe kepada orang tuanya, akan nyampe kepada orang tuanya. Jadi artinya paspor untuk memasuki alam barzah itu bukan ismur ruh. Sekali lagi, paspornya bukan ismur ruh seperti yang diklaim oleh Buya Ar-Razi, tetapi adalah 3 hal. Yang pertama seperti yang disebutkan tadi adalah sodakotun jariyah, yaitu sodakoh jariyah, sodakoh yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu atau yang gemar mendoakan orang tuanya. Itu 3 paspor yang bisa mengantarkan manusia memasuki alam barzah dengan penuh selamat. Nah itu. Jadi kalau misalkan Buya Ar-Razi dia ketika menjawab tentang pentingnya ismur ruh yang disampaikan pertanyaan ini oleh netizen atau oleh jamaah yang hadir pada waktu itu, kemudian Buya Ar-Razi mengatakan atau mengeklaim bahwa ismur ruh itu penting, dan saking pentingnya itu bisa menjadi paspor untuk manusia memasuki alam barzah, itu adalah tidak berdasar sama sekali. Kenapa? Karena sudah memiliki banyak kerancuan. Kerancuan yang pertama sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya, bahwa ismur ruh tidak ada dasarnya dalam Al-Quran sedikit pun. Yang kedua, kerancuan yang kedua adalah tidak ada dasarnya lagi yang menyebutkan, paling tidak dari hadis ya, yang menyebutkan bahwa ismur ruh itu bisa jadi paspor untuk manusia memasuki alam barzah. Itu enggak ada sama sekali. Artinya itu Buya Ar-Razi hanya menggunakan ijtihadnya sendiri. Karena menggunakan ijtihadnya sendiri itu hanya disesuaikan dengan kepentingan atau hawa nafsunya sendiri. Nah ini perlu dikoreksi. Dan bagi jamaahnya Buya Ar-Razi, tidak usah baper mendengarkan video ini. Kalau yang mendengarkan, mari kita buka open minded pemikiran kita gitu ya, bahwa Buya Ar-Razi di sini menurut saya ini masih perlu banyak belajar kepada kepada ulama-ulama yang sebelumnya sebelum berstatement, karena ini bahayanya bukan kepada orang yang sudah berilmu,
Tetapi kepada orang awam yang tidak tahu apa-apa ini mudah tergiring. Ini kan jadinya nanti sesat menyesatkan begitu kan. Ilmu yang tidak benar disampaikan kepada orang awam dia terima, orang awam sampaikan kepada orang lain. Ini namanya sesat yang berlipat ganda, bukan pahala yang berlipat ganda. Nah ini bahayanya. Mungkin hanya itu teman-teman. Semoga video kali ini menjadi pembuka diskusi bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.